Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada malam ini, ya hari ini, saya ingin menceritakan kisah-kisah seram. Bukan kisah-kisah seram sih, kisah-kisah menakutkan. Pokoknya lebih tepatnya tuh cerita-cerita setan. Jadi tanpa terlalu basa-basi ya, saya mau langsung aja masuk ke intinya. Jadi kali ini saya memutuskan untuk menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi secara nyata. Tanpa berlama-lama lagi kita masuk dalam cerita yang pertama. Jadi karena cerita-cerita ini cerita yang dari cerita kejadian yang sesungguhnya yang terjadi, jadi kayaknya sepertinya cerita ini tidak akan ada judul. Jadi judulnya terserah kamu buat saja sendiri nanti. Jadi cerita yang pertama ini datang dari kampung saya juga. Ada satu ibu-ibu. Ibu-ibu ini ya biasalah kayak pegang sesuatu ya. Jadi dia diminta oleh orang lain ya. Diminta untuk membunuh seseorang yang ada di kampung itu gitu. Jadi pada saat itu ibu yang ini pergi ke kompleks perumahan orang yang ingin dia bunuh. Nah, ketika dia pergi ke sana, jadi kan di kampung ya kan, di kampung kan rumahnya honai-honai. Nah, ibu ini salah masuk rumah guys. Dia bunuh ini punya rumah itu ada di sebelahnya. Tapi dia salah masuk, dia masuk ke pintu yang di sebelahnya. Salah masuk rumah guys. Contoh kalau di Tedel sini kayak kantin lama dengan kafe atau apa, ruang yang khusus ini. Jadi dia mau masuk kantin lama tapi dia salah masuk, kayak begitu. Jadi pada saat dia masuk, pintu yang ditutup itu kan kayak dihalang lagi pakai balok besar kan. Jadi waktu ibu ini dia buka itu pintu ini tidak mau terbuka. Jadi karena pemilik rumahnya ini merasa kok pintunya bunyi-bunyi. Nah, diceknya lah dia pergi ke sana untuk mengecek pintu, dan apa yang dia lihat guys? Jadi ada tangan seorang nenek ya, opung boru. Si yang pemilik rumah ini lihat kok ada jari-jari, terus tangannya kayak tangan kerut. Begitu yang pemilik rumahnya tahu, karena kan di kampung, karena kan sudah terbiasa dengan hal seperti itu kan. Jadi dia langsung mengambil benda tajamnya dan langsung membuka pintu. Dan langsung dia bilang, "Hei presiden," katanya kayak gitu. Kayak, "Hei, cari siapa?" Jadi itu dia sudah tidak bisa. Mereka kalau ingin membunuh orang itu dengan tujuan dan harus kena di orang yang dituju, nggak bisa salah orang. Dan kalaupun sebelum mereka melakukan apa yang ingin mereka, rencana jahat yang ingin mereka lakukan, sebelum itu dan sudah ada yang mengetahui dan ketahuan, itu berarti akan batal. Harus secara tersembunyi gitu. Bunuh kalau ketahuan sedikit saja, berarti sudah gagal, seperti itu. Cerita yang pertama, bagaimana menurut kalian? Apakah menyeramkan? Apakah biasa saja? Please komen di bawah. Oke, yang kedua ini ceritanya datang dari saya sendiri. Ini memang pengalaman pribadi saya yang saya rasa kalian juga harus tahu. Jadi waktu itu saya masih di Jayapura, masih di Papua, di Sentani. Waktu itu kami berencana untuk pergi makan malam di luar, dinner di luar. Ya pokoknya waktu itu saya, kakak saya, ada kakak laki-laki juga ya, sepupu, dan bapak saya, almarhum bapak saya. Jadi bapak tuh bilang kayak, "Ayo kita makan papeda di restoran yang itu," gitu. Terus kita sudah siap-siap. Nah, siap-siap. Kan kamar kami, saya sama kakak saya itu kan di sebelahnya itu kamarnya kakak sepupu saya yang laki-laki itu. Jadi waktu itu dia siap-siap. Terus kami betul-betul tidak menyadari bahwa kakak ini dia sudah ke depan, sudah tunggu kami di depan. Terus saya sama kakak saya yang cewek masih tunggu dia di dalam kamar. Jadi pas kita mau keluar, karena sudah dipanggil bapak, jadi bapak sudah panggil kayak, "Woi cepat." Nah, terus kita mau keluar, jadi kita panggil kita punya kakak laki-laki ini, kayak
kita panggil kakak. Terus kalian tahu apa yang terjadi? Ada yang menyahut dari kamarnya kakak ini. Ya, kayak gitu. Ya memang itu normal kalau suara itu adalah suara laki-laki yang kita dengar. Ini masalahnya suara perempuan yang kita dengar di kamar itu. Sedangkan perempuan yang tinggal di rumah itu cuma saya sama kakak perempuan saya, yang pada saat itu kita sama-sama di situ dan memanggil kakak laki-laki ini. Jadi langsung kita saling bertatapan, langsung kayak, hah? Suara dari dalam kamar. Langsung kita lari keluar, lari ke depan. Langsung ya kita langsung bilang kayak, kakak tadi ada menyaut dari dalam kamar. Terus kakak dia bilang, oh sudah biasa. Sudah biasa ini maksudnya? Sudah biasa. Makanya kayak ya pokoknya itu cerita yang kedua. Kalian kasih judul aja sendiri, soalnya kan cerita ini tidak punya judul. Oke, next ini yang ketiga adalah, ini kayak gimana menurut kalian? Apakah begini cantik atau begini atau skip. Oke, jadi cerita yang ketiga ini datang dari tante saya. Bukan tante sih, kita kalau di Wamena, kita kalau di Papua tuh sebutannya bukan tante. Kalau adiknya mama ya, kita sebutnya mama ade. Ya kan, mama ade, bapak ade. Kalau adik-adiknya bapak ya kan. Jadi mama ade saya. Jadi adiknya mama saya yang nomor 3. Adiknya yang ketiga. Jadi waktu itu pagi-pagi sekali kami dari rumah saya. Kalau kalian yang tahu rumah saya, ya dari situ sudah, dari rumah saya gitu. Jadi dari situ kita semua pergi ke sebelah lapangan, ke rumah yang ke sebelah lapangan, kompleks Karujaya namanya, karena ada dukanya itu ya nenek kita sendiri, opung guru kami. Jadi kami karena pergi, rumah yang di kota itu kosong, kita kosongkan. Cuman adiknya mama saya yang nomor 5, tadi nomor 3 ini, dia karena sorenya itu mau les drum band atau mau apa, karena waktu itu dia masih SMP. Dia pulang, waktu itu saya masih SD kayaknya, belum sekolah. Saya belum sekolah guys, masih pucuk. Jadi mama ade ini, dia pulang lah. Dan dia sendiri, seorang diri di rumah kota. Sedangkan kita yang lain satu rumah itu sedang di rumah duka. Malamnya kan, kita bermalam di rumah duka. Karena kan besoknya lagi mau datang, ngapain buang-buang waktu ya kan, buang-buang tenaga buat jalan. Jadi kita tinggal. Dia di situ, dia tidur tanpa ada rasa takut sama sekali, tidak ada. Dia tidur. Tiba-tiba ini memang sedikit kayak merinding, cerita merinding, cuman ini ya. Jadi orang yang meninggal, opung yang saya bilang meninggal, yang kita sementara mendukakan dia, datang ke rumah itu, rumah saya yang di kota. Dia datang menghampiri mama adik saya, menyapa lah di situ. Dia masuk ke kamar, saya buka pintu. Ini cerita sumpah tidak ada saya tambah-tambah, tidak ada saya kurang-kurang. Ini cerita yang asli memang terjadi, yang waktu itu pernah diceritakan oleh mama adik saya sendiri. Jadi buka pintu, masuk ke dalam. Terus, hey, iku anak, dia bilang ke sapunya mama adik. Kan kita di Papua tuh lebih khususnya di daerah pegunungan, itu kita kalau panggilan kita yang lebih sopan itu biasanya kita panggil kayak, misalnya Sandi kan marga Genongga, cuman saya punya mama kan Wanimbu, jadi biasanya kayak Wanimbu nak gitu. Nah kalau ini kan karena mamanya Jikwa, jadi dia Jikwa anak gitu. Oke. Terus sama mama dia bangun terus nenek gitu, kayak akal sehatnya tuh sudah diputar balikan, kayak dia tidak sadar
kalau nenek ini yang sudah meninggal, ya kita sedang duka di sana. Yang jadi dia kayak, aduh, merinding. Jadi dia bilang, ini nih, gitu kayak, kapan datang? Sudah ngobrol. Dia lupa kalau rumah itu sementara kosong dan tidak ada orang dan kita semua pergi ke duka itu. Cerita. Dia tanya, terus yang lain kemana? Kayak gitu. Terus Mama dia jawab, kayak Mama dia lupa betul. Mama dia bilang, nggak tahu, tadi ke acara, cuman belum pulang semuanya, jadi aku sendiri tidur di rumah. Kayak gitu jawabannya. Teruslah di waktu yang bersamaan ada tamu tiba-tiba malam-malam. Sebenarnya saya juga tidak mengerti ini waktu itu apakah memang manusia tahu memang ya seperti apa, kita tidak tahu. Jadi karena ada yang ketok, mereka kayak bakal tolak. Kata si opung-opung ini, nenek ini, biar aku aja yang buka pintu. Terus kata Mama Ade, aku aja, kayak gitu bakal tolak. Terus akhirnya Mama Ade lah yang pergi buka. Setelah buka pintu, baru pas ditanya ada waktu itu polisi yang datang ke rumah, cari kan ada salah satu teman saya, tulang saya, polisi, teman-teman yang datang cari kayak gitu. Pas ditanya, mana sih ini? Lagi diduga. Dukanya siapa kayak gitu? Dukanya. Nah, disitulah baru ingatan semua kembali utuh. Dukanya ibu yang tadi baru saja ngobrol sama dia di kamar. Ada yang bisa bayangkan? Dan dia jelaskan di Karujaya dukanya karena begini. Langsung ya sampai di situ ceritanya. Udah berapa yang terjadi apakah Mama Ade kayaknya sih waktu itu langsung tidur karena sudah tidak tahu mau. Jadi itu ceritanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama, bicara dengan orang yang sudah meninggal, yang sementara ada duka, tapi kalian tidak sadar, atau pernah ya seperti itu? Please komen di bawah. Thanks. Oke, cerita yang keempat ini datang dari lagi-lagi dari keluarga saya, karena ya iyalah, masa ada cerita dari keluarga saya terus saya mau cerita orang lain. Jadi ini dari makanya saya panggil tante, ya pokoknya itulah ya, keluarga. Jadi waktu itu dia terima telepon tiba-tiba malam-malam, terima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Nah ketika diangkat kayak ngobrol, setelah itu dari suara yang ditelepon ini itu kayak suara kasur yang masih ada, yang baru dibeli, yang masih ada plastiknya. You know what I'm saying? Saya harap kalian mengerti yang saya maksud ya. Kasur yang baru dibeli masih ada plastiknya yang belum dibuka. Terus kau tidur di atas kasur itu, otomatis kan kalau bergerak bunyi dong, ya kan? Plastiknya. Nah itu yang terjadi di telepon, suara di telepon. Langsung tante ini kayak, oh no. Langsung pikirannya dia lari ke seseorang yang beberapa bulan yang lalu tuh meninggal, keluarga kita juga meninggal. Dan pada saat dimasukkan dia ke dalam peti mayatnya itu dikasih kasur baru yang memang plastiknya itu belum dibuka sama sekali. Kalian bayangkan, langsung dimasukkan ke dalam peti, langsung masukkan lagi mayatnya. Dan pada saat ditelepon itu bunyi orang yang sedang berbalik di atas kasur baru yang belum dilepaskan plastiknya itu. Mengerti yang saya maksud? Ya. Jadi kayak seolah-olah si mayatnya ini kayak mau bergerak terus kayak oh my god, menakutkan sih menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Jadi yang telepon ini siapa sebenarnya? Apakah dia atau yang nobody knows? Tapi menakutkan ya. Oke, cerita yang selanjutnya datang dari saya sendiri juga. Lagi-lagi saya. Jadi
cerita ini tuh singkat aja sih. Jadi waktu itu kan baru saudara perempuan saya sepupu ya meninggal, dan meninggalnya itu secara tragis. Meninggal setelah 1 minggu atau 2 minggu saya main ke rumahnya mereka dan disuruh menginap di situ. Saya sama kakak saya, kami menginap tidur di kamar mereka. Cuman memang pas tidur ya panas kayak biasa, kayak panas karena kehadiran orang dari alam lain itu kayak gitu. Cuman kami kayak di bawah santai, bukan di bawah santai sih sebenarnya, tapi kayak pura-pura tidak takut. Jadi langsung kayak kita tidur. Besoknya pagi sampai sore ya main kayak biasa, nonton apa segala macam. Pas sorenya saya teleponan sama teman. Jadi teman ini dia, kita tanya terus langsung ditanya, ih sayang, itu saudaramu yang meninggal ya. Iya itu katanya begini-begini. Waktu saya menceritakan, tiba-tiba suara saya ini hilang. Teman saya tidak mendengar suara saya sama sekali satupun. Padahal kita baru bicara, saling dengar, dia masih dengar suara saya. Tapi pada saat saya menceritakan cerita tentang saudara saya ini, tiba-tiba suara saya hilang. Sampai akhirnya saya bilang, jadi gitu loh ceritanya. Langsung teman saya bilang, ceritanya gimana? Orang aku belum dengar apa-apa dari kamu. Bayangkan dulu. Di situ saya kayak, oh really? Kok tidak dengar apa-apa? Oke sudah, nanti mulai cerita di lain waktu baru saya ceritakan kok. Saya kayak gitu sama dia. Dari situ saya kayak, ini apakah karena jaringannya atau ini entahlah, saya sudah tidak mengerti lagi waktu itu. Tiba-tiba kayak jaringannya hilang kayak oke. Dan ini juga pas di rumahnya dia. Semalam kami tidur di kamarnya dia kayak bagaimana menurut kalian? Apakah dari kalian yang pernah mengalami pengalaman seperti itu? Komen di bawah. Oke, jadi ini yang keenam dan yang terakhir mungkin menurut saya. Ini datang dari saya juga ya. Ini cerita tentang tempat yang sedang saya tinggal ini. Jadi waktu itu kami buat rambut ini. Saya dengan teman saya, kita mencocang ini rambut di kamarnya teman saya. Dan itu sudah jam 11 mau ke 12. Waktu itu jam saya jam 12 sih. Cuman tiba-tiba kayak orang sudah sepi, sudah pada tidur. Jadi kan kita pernah dengar cerita-cerita tentang asrama ini, cuman kayak oke, gitu. Nah pada saat itu, apa yang pernah kita dengarkan dari cerita-cerita abang-abang tingkat, kakak-kakak tingkat, dan apa yang kita pikirkan terjadi, betul-betul terjadi. Bunyi loker di mana-mana kita dengar. Ini posisi kita sadar, kita tidak tidur. Bunyi loker sepatu pang kayak habis dibuka terus dibiarkan, tidak ditutup tapi kayak dibiarkan aja, jadi dia tertutup sendiri, jadi bunyi seperti itu. Langsung kita kayak, oh kayaknya kita sudah harus tidur, kayaknya itu peringatan. Cuman kita kayak dikit lagi, lanjut, bunyi lagi, lanjut, langsung ada suara teriakan kayak mohon maaf ya, saya tidak bisa mempraktikannya ya, saya takut terjadi apa-apa juga sama saya. Jadi pokoknya bunyi kayak teriakan orang yang kayak ya teriakan yang tidak enak didengar. Nah dari situlah baru langsung kayak, ini kayaknya waktunya untuk tidur. Udah langsung saya ke kamar saya dan saya tidur. Itu kejadian pertamanya. Dan kejadian keduanya di tempat ini lagi, jadi kan ada kan grup WhatsApp asrama, yang satu asrama, anggota asrama sebenarnya. Jadi pada malam itu langsung kayak ada chat dari salah satu kakak tingkat yang mengatakan begini kayak, adik kakak dan teman penghuni lantai 3 harap dijaga suaranya. Sedangkan di lantai 3 itu hening, tidak ada suara apa-apa sama sekali, hening ya. Orang-orang yang di lantai 3 itu tidak mendengar suara apa-apa, dan kakak ini yang dari lantai 2 bicara seperti itu. Langsung kakak-kakak yang dari lantai 3 langsung kayak balas kami kayak, kami di lantai 3
tenang, aman-aman aja, nggak tahu itu suara dari mana, langsung kayak gitu. Jadi kayak, karena memang sebelum SMS itu masuk, sebelum kakak itu menginformasikan untuk tenang-tenang, saya juga dengar kayak suara di tangga naik dari lantai 1 ke lantai 2 atau lantai 2 ke lantai 3. Saya dengar suara yang kayak ributnya tuh ribut, kayak orang berteriak dan segala macam. Tapi saya kayak, oh mungkin itu mahasiswa. Dan kakak ini juga pikirnya mahasiswa, dan kakak ini langsung kayak chat ke grup dan mereka bilang kami di lantai 3 aman-aman saja. Oh my god guys, bagaimana menurut kalian? Please komen di bawah, please komen di bawah. Ini tuh kejadiannya baru 2 minggu yang lalu kayaknya. Gimana menurut kalian? Bagaimana juga menurut kalian mahasiswa ya yang pernah tinggal di tempat ini? Bagaimana? Apakah pernah kalian merasakan hal-hal yang sebenarnya tidak ada apa-apa, atau saya yang lebay, atau bagaimana? Please komen di bawah. Sekarang ini saja masih ada ribut. Saya kayaknya mau eksplorasi, tapi gimana ya? Ribut, tapi mudah-mudahan itu bukan yang seperti itu ya. Mudah-mudahan itu manusia. Oh, merinding. Ya pokoknya please komen sebanyak-banyaknya pengalaman-pengalaman horor kalian dimanapun kalian berada, atau pengalaman dari teman yang pernah diceritakan. Please komen di bawah, please. Bagaimana menurut kalian tentang cerita-cerita horor yang real yang tadi? Thank you yang sudah nonton sampai habis. Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Bye bye.